Ini dokter dari Puskesmas Bisapu ya dok? Betul sekali. Ya, saya kira dari Sinjai. Raisa ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama Raisa yang itu artisnya, ya. iya. Karena mengingat sebuah ungkapan, hati yang gembira adalah obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa kembali di acara podcast kita hari ini. Bicara baik, tentunya teman-teman akan mendapatkan informasi yang terbaik, informasi yang update dan edukasi tentunya di podcast kita. Dan malam hari ini tentunya saya Ahmad, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang dokter yang idenya luar biasa ya. Dan idenya ini lolos di kompetisi Liga Dangdut ya. Bukan. Kompetisi layanan publik tingkat Kabupaten Bantaeng tahun 2022. Dengan inovasinya namanya Gembira Bersama Lansia atau disingkat dengan Raisa. Luar biasa. Langsung saya sapa pada malam hari ini. Selamat datang Dr. Reski Utami Dewantoro. Ya, terima kasih. Iya. Bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Ini dokter dari Puskesmas Bisapu ya dok? Betul sekali. Ya, saya kira dari Sinjai. Sudah lama dok kerja di Puskesmas? Sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2019. Iya. Nah dok, ini inovasi ini kan ide ini terkait dengan lansia. Ya. Cenderung saya pikir itu dokter cuma layanannya sama layanan tok saja, enggak kepikir ke langsung satu titik begitu langsung ke lansianya. Nah, ini dokter kira-kira kenapa bisa langsung ke lansia? Idenya ini awalnya dari mana, Dok? Oke. Kalau awalnya ke lansianya itu sebenarnya karena saya ditempatkan di poli lansia kebetulan ya. Kebetulan. Iya. Jadi awalnya di poli umum, terus kemudian ke poli lansia, terus di situ kami, bukan saya saja ya, kami secara keseluruhan tenaga kesehatan melihat kok ini kunjungan lansia kurang ya. Padahal pada lansia ini sebenarnya yang punya lebih banyak masalah sebenarnya ya. Karena kan selain masalah kesehatan, ya mereka juga itu kan fisiknya sudah tidak seoke kita kan yang masih anak muda ini. Jadi harusnya malah mereka yang rajin ke fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, dari kurangnya kunjungan terbentuklah inovasi yang namanya Raisa. Tapi kok bisa langsung Raisa tidak Afgan begitu dok? Ya. Oke. Jadi apa dokter suka Raisa lagunya atau gimana begitu? Oke, jadi Raisa ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama Raisa yang itu artisnya, ya. Cuma diambil kependekan dari Gembira Bersama Lansia. Iya. Nah, ini kami mengambil tema ini karena mengingat sebuah ungkapan, hati yang gembira adalah obat. Ya, betul. Jadi dengan harapan ketika para lansia ini kita kasih semacam edukasi entertainment, hiburan-hiburan atau kegiatan-kegiatan yang beragam seperti itu, diharapkan moodnya juga bagus. Jadi kalau kita mood bagus tentu sering tersenyum, suasana hati baik, fisik juga pasti ikut bagus ya. Seperti itu. Jadi penyakit-penyakit yang kiranya dari pikiran seperti hipertensi itu kan kalau kita stres tekanan darah akan naik ya. Jadi kalau kita gembira tentu ya membantu-bantu sedikit lah seperti itu. Terus dok, ini idenya terkait Raisa muncul ini kapan? Ini kan dokter sudah 2 tahun nih Puskesmas Bisapu. Terus munculnya ini kapan? Apakah memang pada saat 1 tahun dokter misalnya Puskesmas Bisapu tingkat lansia kurang atau bagaimana dok? Oke. Jadi awalnya itu sebelum saya masuk dulu poli lansia ini ada inovasinya juga ya, namanya Polos. Awalnya itu Polos, Poli Lansia One Stop Service. Jadi ketika satu ruangan itu dipakai khusus untuk lansia saja, dari mereka mendaftar, ditensi, memeriksa, terus sampai ambil obat dilakukan di satu ruangan. Beda kan sama kalau yang lain kita di pendaftaran dulu, kita dipanggil masuk, lama. ke
apotik nunggu lagi. Iya. Nah itu awalnya itu ada polos. Setelah itu saya masuk di sana. Terus kita berembuk dengan teman-teman yang lain dari bagian-bagian lain. Oh ini bagusnya kita tambahkan kegiatan-kegiatan lain. Jadi jangan cuma fisiknya saja yang kita perhatikan. Mental, psikologis, dan spiritualnya juga kita perhatikan. Jadi masing-masing menyumbang ide. Misalkan kayak dari apotik ada idenya. Dari apa tuh yang pegang program lansia juga ada idenya. Dari saya, dari Kapus. Itu kami bentuk rangkum dalam satu kegiatan. Nah jadilah Raisa ini seperti itu. Itu dok. Jadi bukan cuma dokter ternyata ya. Iya. Jadi ada teman-teman puskesmas yang berperan juga. Betul. Tapi ini lansianya usianya sampai berapa dok yang sering-sering ikut? Nah, oke. Jadi kalau menurut dari pemerintah kan ada dia kasih batasan gitu ya. Iya, batasan. Lansia itu ketika manusia atau orang itu berusia 60 tahun ke atas yang pokoknya sampai tahun, iya. 99. Iya. Iya, dari mulai 60 tahun itu sudah masuk kategori lansia dan ikutlah di poli dan kegiatan kami. Iya. Jadi memang ini program sudah jalan. Iya, betul. Itu programnya di puskesmas atau sampai ke desa dan kelurahan dok atau bagaimana? Jadi sasarannya karena awalnya adalah mau meningkatkan kunjungan ya. Jadi tentu sasarannya ke seluruh desa, semua desa ya. Cuma ya mungkin memang masih terbatas nggak bisa semua lansia dalam desa itu karena kan ada juga lansia-lansia yang sudah tidak bisa mobile kan. Jadi ya yang bisa ke puskesmas dari setiap desa kita usahakan masuk dalam program ini. Kemudian dok, yang pada saat ini misalnya teman-teman di puskesmas atau dokter mungkin yang menginspirasi ide ini, itu yang apakah ada keluarganya memang yang dokter edukasi atau langsung ke lansianya atau bagaimana? Itu sih harusnya memang ke berbagai pihak ya. Tentu ke lansianya dulu ya kita informasikan bahwa kita mau bikin gini nek, kita mau bikin gini bapak ibu ya. Nah, terus tentu kita informasikan juga ke keluarganya kan kadang-kadang ada lansia yang diantar oleh keluarga ya kalau ke puskesmas ya kami informasikan juga bahwa nanti akan ada kegiatan seperti ini, tolong dukungannya seperti itu. Itu dok. Tapi sampai jauh ini bagaimana responnya ibu-ibu atau para lansia yang ikut? Responnya ya. Apakah makin hari makin bertambah tuh? Jangan sampai di awalnya saja. Oke. Di awalnya pun ada beberapa yang menolak. Misalkan waktu kita ajak berwisata kan kami punya Gerbang Basmala nama kegiatannya ya. Gerakan Bangkit Bersama Lansia. Jadi Gerbang Basmala ini kita ajak mereka berwisata waktu itu ke Pantai Marina kan. Marina, Nah, waktu itu mereka kayak yang mau bikin apa di sana? Nggak bayar Ji kayak gitu toh. Pokoknya adalah kayak kendala-kendala begitu, tapi kan tentu kita ini kan dulu toh sosialisasikan baik-baik, kasih tau keluarga bilang ini enggak, ini kita cuma mau jalan-jalan semua ditanggung, kita jemput dan lain-lain. Jadi yang saya harapkan dengan yang seperti itu ya sosialisasi kita, edukasi kita terus-menerus yang ikut makin banyak. Jadi maksudnya kan mereka ceritakan ke teman-teman, oh itu bagus di sana kayak gitu. Kemudian dok, ini kan Raisa Gembira Bersama Lansia. Di ide ini apakah cuman tadi dokter katakan hanya kegiatan-kegiatannya itu, apakah cuman ditinjau juga dari segi penyakitnya lansianya atau gizinya lansia? Gizi. Kalau secara spesifik per lansianya itu kayaknya enggak ya, tapi secara umum. Jadi di Raisa ini sebenarnya Raisa ini kan kumpulan beberapa kegiatan ya. Raisa ini nama besarnya kumpulan beberapa kegiatannya itu tadi polos untuk kesehatan fisiknya. Terus ada juga pojok demensia. Jadi di poli itu ada kami sediakan meja yang isinya kayak permainan-permainan kayak misalkan catur, buku-buku bacaan, puzzle seperti itu. Nah itu gunanya untuk kayak senam otak lah ya. Jadi secara umumnya kami bantu untuk supaya tidak jatuh pada keadaan cepat pikun. Terus dari gizinya kami ada kegiatan Bude Senja. Bude Senja itu bugar dengan senam dan minum jamu. Jadi setiap hari Sabtu itu kami ajak lansia-lansianya senam di puskesmas atau di mana saja.
terus diikuti dengan gerakan minum jamu dan makan makanan germas. Jadi kita ajarkan ini kalau umur segini baiknya jangan yang goreng-gorengan lagi, kayak gitu. Dikasih tipis-tipis lah gitu. Ya, baik Dok. Nah itu, tapi sejauh ini sudah berapa Dok lansia yang ikut di wilayah Puskesmas Bisapu? Kalau ikut sih saya tidak bisa memberikan spesifik per kegiatan gitu ya. Tapi semenjak inovasinya ini kunjungannya memang naik dari 2019 itu sekitar 600-700, di 2020-2021 itu sampai 2 kali lipat. Alhamdulillah. Baguslah kalau begitu. Iya. Dok, ini kan setahu saya biasanya kan kegiatan ide-ide atau kegiatan teman-teman di Puskesmas itu kan dipaparkan di Lokmin bulanan. Betul. Nah, bagaimana responnya teman-teman di stakeholder perangkat desa, kelurahan menyambut dengan idenya dokter ini terkait dengan gembira bersama lansia? Jadi ini lintas sektor ya? Iya, lintas sektornya. Jadi kemarin itu kami sosialisasikan ke kecamatan tentu, ke desa-desa dan ke KUA, karena kami ada kegiatan namanya Biro Lansia. Biro Lansia itu bimbingan rohani bagi lansia yang sakit. Nah, jadi kami kerjasama juga dengan kecamatan dan KUA. Nanti mereka yang datang ke rumah lansianya itu untuk mendoakan. Jadi responnya sih alhamdulillah positif, karena merasa ya warganya diperhatikan, ya seperti itu, diperhatikan lebih lah istilahnya, karena kan bukan cuman kegiatan dari segi fisik, juga mental dan spiritualnya. Alhamdulillah bagus. Jadi memang bagus ide ini. Ternyata bukan cuma dari segi, kalau kita lihat Raisa gembira bersama lansia, ternyata di dalamnya juga ada spiritual. Betul, gizi dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, apakah dokter yang sudah pernah rasakan di lapangan? Ribet juga ini kegiatan. Kendala-kendalanya dok, ada? Kendala-kendalanya tadi, yaitu tadi yang pertama, ketika lansianya ragu-ragu ikut. Yang kedua, pihak keluarga juga ya. Biasanya kan beberapa lansia yang saya langsung tangani itu, kalau saya tanya tinggalnya sama siapa, sendiri, kayak gitu-gitu. Jadi kendalanya mungkin itu, mereka kalau mau pergi kemana-mana nggak ada yang siapin apa-apanya kan kalau sendiri. Terus dari lintas sektor mungkin adalah beberapa desa yang belum terlalu sosialisasinya belum kencang gitu ya. Jadi informasi masih terbatas pada yang masih sering ke puskesmas, jadi yang ke pelosok-pelosok belum kedengaran kayaknya. Luar biasa nih kegiatannya Raisa gembira bersama. Jadi kedepannya nanti ketika ini kan sudah dari Pantai Marina, apakah ada persepsi lagi ke depannya? Nanti ke Bali lah, kemana, Batu Nodi begitu, kemana? Oke. Kalau ke depannya saya rasa yang kita pikirkan di sini tentu lokasi yang tidak memberatkan ya, karena ke Marina saja kemarin ya lumayan lah meletihkan. Banyak minuman timo dok lansianya tuh. Meletihkan juga. Jadi kami kayaknya mau cari yang dekat-dekat dulu lah, yang di sekitar kita perkenalkan di kecamatan kita dulu kan. Jangan ada air terjun Bisapu kan. Jadi maksudnya jangan sampai kita orang Bisapu nggak tahu wisatanya sendiri, jadi mungkin dekat-dekat dulu saja. Ya itu terkait dengan inovasi dokter ini, bagaimana respon teman-teman di puskesmas? Apalagi kepala dinasnya gimana responnya? Kalau dari teman-teman puskesmas sendiri tentu mendukung ya. Apalagi pada saat kegiatan berwisata itu mereka ikut juga. Jadi, ambil bagian. Betul. Jadi itu sebagai tiketnya gratis. Iya ditanggung puskesmas toh. Jadi itu sebagai bentuk reward kita juga bagi mereka. Jadi maksudnya kita rame-rame ke sana, makan-makan gitu kan, sama-sama happy-happy. Kalau dari dinas kesehatan tentu mendukung lah kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang positif dan membantu mereka juga kan. Kalau capaian naik pasti laporan ke atas juga. Alhamdulillah. Nah harapan ke depannya dok untuk inovasi dokter ini? Harapannya tentu yang paling saya harapkan itu dukungan lintas sektor yang lebih lebih kuat, apalagi dari pihak swasta. Saya pengennya sih kan kemarin memang ada ajukan proposal segala macam, tapi kurang gimana gitu. Jadi maunya ada dukungan yang lebih kuat untuk kita supaya kegiatannya makin bervariasi dan bisa terus berlanjut tentu. Harus itu karena ini
inovasi ini kan kedepannya dokter juga harus kembangkan lagi. Iya. Dan bagaimana mengajak teman-teman lansianya ini, apalagi di wilayah puskesmas bisa pun untuk terus. Iya betul. Bukan cuman tinggal di rumah dok. Iya betul. Iya, kalau tinggal di Bosan. rumah bosan, Iya. pusing ya. Uh-huh. Tapi dok, semenjak kegiatan ini apa dokter sudah ada ceritanya, ini kan biasa lansia itu sebenarnya sudah susah juga diambil hatinya dok. Apakah ada kendala untuk komunikasi dengan lansianya atau biasa kan lansia juga agak malu cerita Iya gitu. betul. Ya? Jadi Ada trik-trik tersendiri. Oke. Jadi dari Raisa ini ada namanya kegiatan kisah lansia. Kisah lansia itu kelas inspirasi dan curhat bersama lansia. Jadi di situ memang kita berikan wadahnya, entah apakah para lansianya ini digabung, mereka ngobrol antar lansia, atau para lansianya ini memberikan semacam inspirasi ke generasi-generasi muda juga kan. Jadi kan waktu muda tentu mereka dari berbagai macam profesi ya. Ada yang jadi misalkan tentara dan lain-lain. Itu pasti pengalaman-pengalamannya bagus dan bisa kita terapkan juga untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan saya harapkan percaya dirinya mereka yang meningkat. Karena kan semakin kita tua pasti rasa kebutuhan untuk diakui tetap sudah mulai berkurang. Harus merasa dibutuhkan, harus terus merasa dibutuhkan. Betul. Jadi dengan memberikan inspirasi itu saya harapkan percaya diri mereka makin naik. Ya. Luar biasa dok inovasinya guys ya. Semoga bermanfaat dan tentu berkembang dan menjadi juara nanti untuk kedepannya. Nah dok, sebelum kita tutup ada closing dan pesan untuk mungkin lansia atau teman-teman di rumah terkait idenya dokter, silakan. Closingnya. Jadi pesan-pesan saya bagi kita semua yang mungkin di rumah memiliki orang tua yang mungkin sudah beranjak usia lanjut ya, saya harap jangan lebih diperhatikan, jangan cuman taunya ngasih uang atau ini ya tempat tinggal dan lain-lain. Itu harus sering diajak cerita juga, diajak jalan-jalan, karena mereka juga itu ya sama seperti kita, butuh refreshing, butuh bersosialisasi, dan bukan cuma kesehatan fisik saja yang harus dipenuhi, tapi mental dan spiritualnya juga harus dipenuhi juga. Terima kasih dok waktunya hari ini kita bersama di channel kita Bicara Baik. Semoga idenya dokter ini bermanfaat untuk semua lansia yang ada di terkhusus di Kecamatan Bisapu dan terlebih lagi di Kabupaten Bantaeng ya dok. Terima kasih dok waktunya Dokter Reski Utami Dewantoro. Sukses terus, dan buat teman-teman jangan lupa stay terus di channel kita, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen terus channel kita di Bicara Baik. Dan semoga Bicara Baik kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah, dan jangan lupa nonton dan subscribe, like, dan komen channel kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.